Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Inayambon. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Peran Strategis Alumni Terhadap Pengembangan Lembaga Pendidikan di ITS Al-Falsun Watangpal. Di era globalisasi ini, pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan dan menciptakan manusia yang berkualitas serta bangsa yang bermartabat. Tolak ukur bangsa yang berkualitas dan martabat dapat dilihat dari sejauh mana keberhasilan pendidikan dilaksanakan. Sekolah atau madrasah adalah lembaga pendidikan sebagai sebuah wadah yang dapat menjalankan tujuan pendidikan nasional. Suksesnya sekolah atau madrasah dalam menjalankan tujuan tersebut dapat dilihat dari lulusannya atau alumni dari sekolah tersebut. Alumni adalah sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah dalam pengembangan kualitas pembelajaran di sekolah. Akan tetapi dalam berbagai kesempatan, peran alumni dalam memajukan kualitas sekolah sering terabaikan. Padahal alumni adalah aset penting yang dimiliki oleh sekolah yang harus dirangkul dan dikembangkan. Alumni haruslah menjalin hubungan yang harmonis dengan sekolah meskipun sudah tidak merasakan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Setidaknya alumni senantiasa memberikan kontribusinya bagi sekolah agar sekolah senantiasa melakukan pengembangan. Salah satu hal yang perlu disadari dan menjadi sebuah keniscayaan, semua siswa yang sukses menjalani masa depan di sekolah pada akhirnya akan menjadi alumni. Artinya, salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun berbagai bidang pekerjaan yang mereka jalani secara profesional sesuai minat dan kemampuannya. MTS Al-Falsun merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di Kelurahan Watangpalaka dan merupakan madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam YPI dan masih bersifat swasta. Tahun demi tahun MTS Al-Falsun selalu mengalami pengembangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. MTS Al-Falsun tentunya telah menghasilkan alumni setiap tahunnya yang diharapkan alumni tersebut memiliki kontribusi bagi pengembangan lembaga pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk mengetahui mengenai peran strategis alumni terhadap pengembangan lembaga pendidikan di MTS Al-Falsun Watangpalaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Adapun hasil penelitian mengenai peran strategis alumni terhadap pengembangan lembaga pendidikan, yang pertama peran strategis alumni. Adapun peran strategis alumni di sini yang pertama adalah sebagai supervisor. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran alumni sebagai supervisor itu melalui sebuah kegiatan forum alumni di mana pada forum tersebut dapat mengkomunikasikan apa saja masukan yang dapat diberikan dan juga saran yang dapat diberikan kepada madrasah. Yang kedua, alumni sebagai pemikat calon siswa baru. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa alumni sebagai pemikat calon siswa baru itu mereka tampil atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat, kemudian menyampaikan bahwa mereka itu alumni dari madrasah tersebut. Yang ketiga, alumni sebagai produk utama lembaga pendidikan. Jadi di MTS Al-Falsun mengenai peran alumni sebagai produk utama lembaga pendidikan itu adanya perlibatan alumni yang melibatkan
kegiatan atau lomba-lomba di luar dengan mengikut sertakan madrasah. Kemudian yang terakhir adalah alumni sebagai motivator. Jadi yang dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran alumni sebagai motivator itu seperti adanya alumni yang berprestasi dan juga memiliki kegiatan-kegiatan organisasi yang dapat datang ke sekolah memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Kemudian mengenai pengembangan lembaga pendidikan. Yang pertama, pengembangan manajemen kurikulum madrasah. Jadi berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam bidang kurikulum setiap tahun jarang itu adanya workshop, diberikan sebuah workshop bagi pengembangan kompetensi guru, misalnya pembuatan RPP, pembuatan media pembelajaran dan juga lain-lain. Intinya selalu dilakukan pengembangan melalui kegiatan workshop. Yang kedua adalah pengembangan manajemen personalia. Jadi dalam pengembangan manajemen personalia di sini madrasah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Di madrasah ini disediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, rohis, SSB, PKS, tafsir dan lain-lain. Itu salah satu cara supaya mereka bisa mengembangkan potensinya. Kemudian dalam pengembangan masyarakat, adanya keterlibatan masyarakat atau partisipasi maupun dukungan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan di madrasah. Selanjutnya mengenai manajemen peserta didik. Jadi di madrasah di MTS Al-Faisun wa Tampalaka dalam proses pembelajaran itu memberikan secara terstruktur, artinya sudah terjadwal bagaimana agar suasana belajar itu kondusif. Jadi di madrasah tersebut diterapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi guru dan siswa. Kemudian selain itu agar suasana belajar kondusif, guru menjadi sebuah leader bagi peserta didik, dalam artian menjadi contoh, panutan dan juga teladan, sehingga mereka dapat melihat dengan sendiri dan mereka bisa akan merasa nyaman. Pendidik juga akan berusaha bersikap menanggapi mereka sebagai teman atau partner, sehingga antara peserta didik dan juga guru tidak terasa kaku. Selanjutnya manajemen sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sarana dan prasarana di MTS Al-Faisun sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari gedung-gedung sekolah yang sudah mumpuni dan juga gedung-gedung lain seperti musola dan lain sebagainya. Jadi adanya sarana dan prasarana tersebut sangat penting karena sangat menunjang proses pembelajaran. Misalnya jika ada satu kelas sarana dan prasarananya tidak memadai, maka tidak bisa kondusif dalam belajar. Dengan begitu maka dapat menurunkan minat belajar siswa. Untuk itu mengenai pengembangan sarana dan prasarana harus dikembangkan.